Nah, sekarang berawal dari histori yang sudah ada, ini di time frame D1. Jadi diingat-ingat, pertama kali dibuka adalah time frame yang besar untuk membaca. Oke, selamat pagi Ibu Ninis yang di Surabaya sana. Selamat pagi Ibu Pagi Sianturi Bapak. di Jakarta mungkin. Pagi, Pak. Sehat Ibu semuanya. Sehat, Pak. Sehat, Bapak. Ya, Bapak mudah-mudahan sehat, Pak? ya sehat Ibu. Doanya ini meskipun agak mengantuk tadi malam ada giliran jaga, tapi tidak apa-apa, yang penting masih sehat, tidak ada keluhan sedikit pun. Biasanya kalau ada keluhan mesti saya protes, Bu. Ini soalnya Oh, lambungnya biasa kambuhan. Baik, pelan-pelan kita akan coba untuk eh, masuk di materi hari ini. Nanti mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan Bu Ninis yang di Surabaya maupun Bu Sianturi. Kalau ada pertanyaan nanti sampaikan, kita diskusi iya, lebih Pak. ringan Ya, baik, saja, Pak. tidak usah terlalu tegang, tidak usah terlalu formal, biar nanti bisa kita sampaikan dengan rileks ya. Karena kalau nanti Baik, Pak. serius, kesannya nanti terlalu kaku, tidak bisa ketemu nanti yang kita sampaikan. Sebelum Iya, Pak. saya sampaikan materi yang mungkin sekilas mengulas dan ada tambahan sedikit kalau nanti mungkin ada yang lupa di sana, saya akan coba untuk menganalisa hari ini. Ya nanti silakan dicocokkan, silakan difikirkan kira-kira masuk di dalam benak saya atau tidak. Artinya belajar kita juga menganalisa, kemudian kira-kira yang kita sampaikan ini sesuai dengan jalan pikiran kita atau tidak. Nah nanti kalau misalkan terlalu jauh, ya kita coba untuk koreksi, biar nanti ada gambaran di sana, biar nanti setidaknya ada yang diraba di sana, bukan blank, bukan yang hanya abu-abu tidak jelas. Maka saya akan coba untuk bagaimana step demi stepnya membaca pergerakan, membaca potensi yang ada, kemudian bagaimana kita menentukan batas-batas kerugian kita, bagaimana menentukan batas toleransi dari kerugian yang kira-kira nanti kita bisa pertimbangkan. Baik, yang pertama saya menggunakan pasangan XAUUSD, menggunakan pasangan XAUUSD di sebelah kiri atas, di sana ada XAUUSD dengan time frame H1. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan, meskipun pagi hari, meskipun siang hari, meskipun sore hari, wajib kita untuk melihat time frame yang lebih besar. Dilihat di daily dulu. Apa yang kita dapatkan di daily, apa yang kita bisa baca di time frame yang lebih tinggi di time frame daily, hanyalah sekilas saja untuk membaca secara umum. Kira-kira hari ini berpotensi naik atau turun lagi. Yang seperti yang kemarin kita coba analisakan, ternyata betul-betul naik, betul-betul turun. Nah, sekarang berawal dari histori yang sudah ada, ini di time frame D1. Jadi diingat-ingat, pertama kali dibuka adalah time frame yang besar untuk membaca haluan dulu, haluan secara umum dulu. Oke, pertama kita lihat D1, kemudian kita lihat arah kecenderungan yang paling umum dulu. Yang paling umum kecenderungannya adalah ke atas, naik berarti. Ya, secara umum kalau kita lihat arah kecenderungannya ke atas. Artinya kalau kita baca dari sini, ya step tangganya dia akan menuju ke atas. Bukan dia turun lagi di bawahnya, tapi di atas dari lembahnya di sini. Kita bisa lihat di sini lembahnya makin ke atas. Kemudian tadi malam juga ditutup di sini. Artinya secara umum kecenderungannya masih naik. Yang pertama kita catat kecenderungannya masih naik. Selanjutnya kita lihat karakter candle yang terakhir. Yang terakhir itu artinya sebelum running di H1, di D1 ya. Berarti candle warna ini yang hijau. sebelumnya warna merah. Oh, merah.
Yang sekarang namanya candle running, candle yang berjalan. Candle sebelumnya berarti yang warna merah. Kita baca di sana. Nah, dari candle yang terbentuk ini kita lihat apa yang terjadi di sana, karakter apa yang muncul di sana, sehingga kita bisa menerima pesan apa yang tersampaikan lewat candlestick ini. Kembali ke materi karakter candle, kalau kita membaca sekilas, ya secara sekilas ini warna bodinya merah, kemudian ekornya panjang. Ekor panjang di mana? Ekor panjangnya di atas. Artinya kalau ekor di atas panjang, penolakan seller kuat. Kalau penolakan di bawah, artinya ekornya di bawah, berarti penolakan buyer kuat dibalik. Kalau di bawah penolakan buyer, kalau di atas penolakan seller. Kalau kita lihat di sini sumbunya lebih panjang dari bodinya, berada di atas. Berarti tekanan seller kuat. Tekanan seller kuat. Oke, sehingga kita gabungkan. Meskipun trend up atau kecenderungannya naik, tetapi kita tetap tidak boleh mengabaikan candle yang kemarin yang sudah berubah warna dengan tekanan dari atas yang kuat. Artinya seller punya tekanan yang kuat atau penolakan yang kuat. Kemudian bagaimana kita bisa menyimpulkan? Bagaimana kita bisa menyimpulkan dengan data-data yang ada ini? Ya tentu fokus kita karena ini berada di puncak. Sekali lagi, ketika berada di support maupun resisten dan sudah berubah warna, maka hati-hati, ini berpeluang untuk reversal atau pembalikan. Sehingga fokus kita adalah mencari trigger atau mencari sinyal yang memperkuat posisi sell. Lah itu sekarang kan warna hijau. Ini di time frame besar. Sekali lagi, time frame besar ini untuk memberikan gambaran umum dulu. Yang terpenting yang kemarin ada candle merah dengan tekanan yang kuat dari atas, sehingga kemungkinan besar hari ini masih akan dilanjutkan sellernya atau dominan merahnya. Namun demikian, karena ini masih pagi, sekarang masih posisi warna hijau, maka tentu lebih baik kita menunggu dulu. Ada peluang untuk berbalik arah dari naik menjadi turun dengan petunjuk merah yang ada. Kemudian kita turunkan time frame-nya menjadi H4 di sana. Kita turunkan menjadi H4. Oke, kita coba untuk bersihkan dulu. Nah, kita turunkan menjadi H4, time frame yang lebih kecil dari D1. Kita lihat tekanan dari bawah ya, ini tetap naik, kemudian turun, kemudian naik lagi. Sebenarnya dari pergerakan merah ini sudah kelihatan merah. Ternyata di ujung merah bawah itu mulai lemah. Jadi dari momentum yang besar seller ini, perhatikan, kemudian menuju lebih kecil, menuju lebih kecil, menuju lebih kecil lagi. Artinya momentum yang mulai memudar, kekuatan seller yang mulai lemah. Kemudian di sini, di area di sini banyak ditolak. Dan ternyata buyer sudah muncul. Apakah akan naik lagi? Ya belum tentu. Kita masih uji dulu di sini nanti ya. Kita uji di sini. Sebenarnya untuk mengujinya kemarin sudah kita sampaikan, kalau untuk menguji arah retracement atau koreksi, ini kita ambil yang kecenderungan yang kuat ini, kita ambil separuh, setengahnya. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah nanti kuat break atau tidak. Nah, di area sini namanya area retracement atau area koreksi. Retracement atau koreksi. Di sini area retracement atau koreksi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui apakah nanti akan kuat turun atau sebaliknya. Ketika
tidak mampu turun dan berada di atasnya terus dan mulai kembali warna hijau mulai muncul, kemudian kita fokus ke buyer lagi. Kalau sudah banyak penolakan begini, banyak penolakan, ini kalau sudah terbentuk warna hijau tebal misalkan, maka kita boleh entry buy di selanjutnya. Atau misalkan di bawah ini tidak ada penolakan, maka kita butuh 2 candle warna hijau untuk kita bisa entry buy. Tentu menunggu sampai selesai. Ini 4 jam sekali kita dengan time frame H4 untuk mengetahui lebih detail dari time frame yang lebih besar. Artinya sekarang tidak ada petunjuk yang bisa kita jadikan entry, maka kita bisa skip dulu yang H4. Belum mendekati area retracement, mau naik juga tidak ada petunjuk, mau turun pun tidak ada petunjuk di sana. Maka kita skip dulu, kita lompati masuk ke H1 sekarang. Nah, di H1 nanti kita juga melihat banyak peluang di sana. Dari mana kita bisa lihat? Dari pergerakan candle. Oke, sekarang kita lihat di H1. Di H1 saya coba bersihkan dulu. Nah, di H1 seperti ini. Bagaimana kalau kita mau masuk? Boleh apa enggak? Sekarang kembali ke trigger yang kita gunakan. Dari melihat perjalanan candlenya, ini kecenderungannya turun sampai di sini. Yang terdekat dari running turun sampai di sini berarti ya. Kemudian coba naik lagi. Ini dari sini naik, kemudian turun, kemudian naik lagi. Nah, sekarang masih running. Di H1 inilah kita nanti menentukan triggernya, menentukan petunjuk yang lebih jelas. Apakah seperti ini kita boleh buyer, boleh buy? Tidak boleh, tidak ada petunjuk yang menguatkan buy. Meskipun ini tebal warna hijau, karena ini baru satu. Sementara struktur candle yang terbentuk masih ya dominan merah. Yang terdekat dari running adalah dominan merah. Nah, kalau kita melihat, kita dekatkan lagi di area di sini, ini banyak ada penolakan. Di sini ada penolakan. Kemudian di ujung yang paling banyak kena adalah di sini. Nah, ini adalah ujung yang paling banyak kena. Artinya kalau kita lihat penolakannya, ini merah ditolak di sini, ditutup di sini, kemudian hijaunya di sini, bodinya ini, bodinya di sini, kemudian ekornya ini sampai mendekati ini ditolak lagi. Maka ini bisa menjadi benturan kuat untuk menentukan area di sini adalah area ya terkuat untuk tidak bisa ditembus. Kondisi yang seperti ini kalau kita mau masuk running, masuk candle running, candle berjalan, kemudian yang di atas ini masih tebal begini, kita tidak boleh ambil posisi buy. Kalau ambil posisi sell bagaimana? Ya, ambil posisi sell boleh-boleh saja yang kotak begini, tapi hati-hati jangan terlalu lama karena berada di yang di bawah ini ada penolakan banyak, maka tentu juga berpeluang untuk naik lagi. Sementara yang ini, yang terakhir ini ada penolakan yang panjang. Untuk meyakinkan nanti apakah kita bisa entry buy atau sell, tunggu ini selesai. Tunggu warna hijau selesai. Sehingga dalil kita cukup untuk kita masuk entry buy. Dalil yang pertama apa? Dasar yang pertama, di sini ada penolakan, ada ekor yang panjang, bodinya pendek. Penolakan di bawah yang panjang ini mengindikasikan buyer kuat, tekanan buyer kuat. Kemudian didukung candle yang lain berada di sini ditolak semuanya, ditolak semua, ditolak semua, ditolak semua, ditolak semuanya. Maka dari pergerakan ini, ya dari pergerakan ini kita bisa simpulkan sementara bahwa di area di sini seller sudah berat untuk melanjutkan turunnya. Apalagi ada penolakan buyer ini. Karena ini baru muncul, maka tunggu sampai ini selesai dulu. Ya, tunggu sampai selesai dulu sehingga nanti bisa terkonfirmasi. Ya, tunggu terkonfirmasi. Ini selesai, kita boleh entry di sini buy. Kalau seandainya misalkan ini ditutup dengan warna hijau tetapi ada penolakan, ada ekor di atas yang cukup panjang, artinya mungkin
seimbang antara buyer, antara ekor dengan sumbu warna hijau sama, apakah kita bisa masuk buy? Ya, saya tidak rekomendasikan untuk entry buy ketika ada penolakan lagi di atas. Ya, karena kemungkinan besar nanti kalau penolakan di atas kuat akan kembali lanjut turun lagi sesuai dengan tadi di daily, time frame daily yang memperkuat seller hari ini akan mendominasi. Sehingga triggernya harus jelas. Kalau kita mau masuk entry, apa alasannya, dalilnya harus jelas. Jangan masuk running begini ketika tidak ada petunjuk. Petunjuknya apa di sini tidak ada. Mau naik belum, masih baru penolakan, belum kuat di sana. Baru kalau ini selesai begini kita boleh langsung buy, tidak perlu nunggu lama. Kemudian ketika kita entry buy misalkan posisi seperti ini, kita masuk posisi buy atau entry buy di sini. Maka yang pertama kita pikirkan adalah batasan kerugian kita sampai di mana. Kalau kita entry buy maka ruginya di bawah, ruginya ketika turun. Dilihat di bawah ini ada penolakan atau ada support, maka kita bisa tentukan support atau area stop lossnya di sini boleh di sini. Saya kasih warna kuning. Ini adalah untuk penentuan SL-nya atau stop loss-nya. Kalau kita sudah kasih garis, maka sebelah kanannya akan muncul harganya, tidak perlu cari-cari. Di sebelah kanan itu ada harganya, ya. Yang atas ini yang kuning atas 1767.53. Boleh dia taruh di ini, boleh di 1765.64. Caranya bagaimana? Caranya harus entry dulu, harus punya transaksi dulu. Kalau tidak punya transaksi tidak bisa. Transaksinya bagaimana? Ya kita tadi kan sudah entry buy. Kalau sudah entry buy nanti transaksi itu kita klik tahan, kemudian ada modify order atau ubah order. Nanti di sana akan muncul stop loss atau take profitnya. Nah, area stop loss ini kalau di HP biasanya di bawah sebelah kiri. Stop loss ini nanti kita isi angkanya. Angka di stop lossnya di daerah mana? Misalkan yang atas kuning atas ya. 1767.53. Boleh seperti ini. Contoh misalnya. TP-nya bagaimana? Ya terserah. TP mau diisi boleh, enggak diisi enggak apa-apa. Kalau diisi minimal jaraknya sama, Sehingga kalau diisi misalkan kita isi SL-nya dengan garis, SL-nya dengan warna kuning yang atas ini. Yang di sini ini stop loss misalkan ya. TP boleh diisi boleh tidak. Kalau TP biasanya kan saya selalu rekomendasikan minimal 100 pasakan profit close. Tidak perlu lama-lama menunggu karena nanti berpotensi untuk mantul naik turun dan bisa lama nanti kita keluar dari marketnya. Masih kena floating minus yang terkadang membuat kita deg-degan. Contoh SL-nya di sini ya, di warna kuning ini. Nah, kalau kita bermain agak panjang, ketahanan kita cukup minimal 50.000 pip ketahanan aman yang kita sampaikan kemarin. Ketika kita menentukan SL begini, ya, kita juga bisa tentukan TP-nya. TP-nya minimal sama. Jadi kita atur di atas begini. Nah, sehingga TP-nya di sini 1781.54. Jadi kalau menulis pas kita sudah punya transaksinya itu diklik atau ditahan, klik ditahan di sana. Kalau di laptop pakai klik kanan, kemudian ada ubah order, nanti masukkan SL, misalkan 1767.53. Kemudian TP-nya take profitnya masukkan 1781.54. Kemudian klik di bawahnya buy sell. Di sana ada ubah order di sini. Yang kosong ini kalau kita punya transaksi dia akan muncul highlight warna hitam. Diklik aja selesai sudah. Nanti market mau naik turun biarkan. Dalam kondisi terpaksa misalkan marketnya ternyata ambruk ke bawah, ya nanti stop loss kita akan terkena. Rugi kita ya maksimal di situ. Maksimal adalah 700 sekian pip. Tinggal dikalikan lotnya. Profitnya juga sama, 700 sekian pip dengan otomatis akan close nanti kalau misalkan menyentuh. Kalau kita pakai take profit.
Apakah kalau pakai take profit dimasukkan begini kita tidak boleh close di tengah jalan? Boleh. Misalkan kita sampai separuh, tidak sampai di atas, ini kita close pun boleh. Jadi TP ini antisipasi seandainya nanti kita tidak bisa monitor, kemudian naik menyentuh di sana, kita close otomatis. Nah, sedangkan tidak dipakai, tidak menerapkan ini, nanti kalau misalkan naik dan kita tidak bisa monitor, melewati, kemudian turun lagi, akan sayang sekali tidak dapat profitnya. Ya, begitu caranya untuk membaca. Sehingga harus betul-betul matang di sana sebelum entry, harus sudah difikirkan nanti titik atau area stop loss di mana atau area toleransi kerugian di mana, profitnya kira-kira di mana. Kalau profit saya biasa hanya melihat dengan angka profitnya di angka di situ yang floating. Kalau minimal 100 pip sudah close duluan. Oke, ini adalah cara kita membaca. Secara umum meskipun hari sekarang ini masih hijau, ya tetap mindset utama kita adalah sell, sehingga kita nanti menunggu sampai benar-benar ini hijaunya habis, tinggal sudah muncul trigger warna merah lagi, masuk kita entry sell, karena sell secara umum masih akan dominan di time frame D1 meskipun sekarang warna hijau. Silakan nanti dibuktikan sampai malam, sampai besok pagi ketemunya, pasti nanti ada penolakan sell yang kuat di sana. Dari mana kita bisa melihat? Satu, tentu dari histori, yang kedua dari pengalaman yang panjang. Karena market selalu punya memori untuk mengulang.